Desa Pekuncen merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Desa Pekuncen memiliki luas wilayah 506,64 hektar yang terdiri dari tanah tegal atau ladang sebesar 60,60%, sawah tada hujan sebesar 17,53% dan wilayah pemukiman sebesar 15,31%. Wilayah pemukiman terbagi menjadi 3 dusun yang meliputi 6 RW dan 31 RT. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk desa Pekuncen sebanyak 5.198 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.614 jiwa dan perempuan 2.584 jiwa. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, buruh harian lepas, dan karyawan swasta. Dari segi sosial dan budaya, masyarakat di desa Pekuncen memiliki kondisi yang berbeda dari desa lainnya, di mana terdapat komunitas adat Bonokeling yang pengikutnya beragama Islam namun masih kental dengan adat istiadat kejawen. Adat istiadat tersebut sudah dilaksanakan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari tatanan kehidupan masyarakat di desa Pekuncen. Mereka melestarikan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal untuk dapat menjaga dan membangun masyarakat agar tetap guyup rukun, saling tolong-menolong, dan gotong royong. Kemudian, prasarana yang ada di desa Pekuncen meliputi prasarana komunikasi, air bersih, peribadatan, olahraga, kesehatan, pendidikan, dan penerangan. Bagi komunitas adat Bonokeling memiliki prasarana untuk melakukan kegiatan ritual, yaitu balai persemuan yang terletak di depan rumah Kiai Juru Kunci. Fungsinya sebagai tempat melaksanakan kegiatan perlon, puji-pujian, dan tempat istirahat tamu dari Kabupaten Cilacap saat acara perlon. Di sebelah baratnya terdapat Balai Malang sebagai tempat musyawarah pemilihan Kiai Kunci, perlon Selasa Kliwon, meracik makanan, dan tempat istirahat anak putu dari luar desa Pekuncen saat acara unggahan. Kemudian, di sampingnya terdapat pelataran bimbing yang digunakan sebagai tempat penampungan hewan yang akan dipotong saat acara perlon. Selain itu, di Kompleks Makam Bonokeling terdapat Balai Mangu yang digunakan untuk perlon, antara lain unggahan acara babar atau selamatan. Sejarah komunitas Bonokeling memang kalau sejarahnya asalnya dulu kan belum Islam. Masih zaman prah kerajaan. Pada waktu dulu masih Hindu mungkin. Hindu Buddha pada waktu zaman Islam masuk tanah Jawa itu kan memang sudah melaksanakan tentang kegiatan adat tradisi, artinya kebiasaan selamatan-selamatan kan seperti itu. Nah, jadi karena merupakan Trah Bonokeling ada komunitas itu ada sebagai orang Jawa, tradisi Jawa yang dari dulu itu memang sudah dilaksanakan turun-temurun. Tapi pada waktu itu belum tertata dalam artian semenjak Islam masuk tanah Jawa itu mereka kemudian pindah tempat, pindah nama kan. Asal mulanya mereka tokoh yang ada di sini itu dari Pasir. Kemudian pindah di sini di desa Keduringin. Awal mulanya sini belum jadi desa, masih hutan. Ya, karena dikejar-kejar supaya masuk Islam, nah karena itu kemudian mereka domisili desa Keduringin. Asal mula desa Pekuncen berkaitan erat dengan tokoh Bonokeling. Bonokeling merupakan nama samaran dari Raden Banyak Tole yang pada masa itu berselisih dengan ayahnya, yaitu Adipati Pasir Luhur, hingga terjadi peristiwa tragis, yaitu mengubur ayahnya secara hidup-hidup. Berita ini sampai ke Kerajaan Demak sehingga membuat Raden Trenggono murka dan mengirim utusan untuk menyadarkan Raden Banyak Tole. Namun hal tersebut ia tolak dan terjadilah pertempuran sengit. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Raden Banyak Tole mengalami kekalahan dan melarikan diri ke sebuah hutan bernama Kebocoran. Kemudian menuju ke tempat kakeknya di Kalisalak, namun ia dimarahi. Akhirnya, ia dan para pengikutnya berjalan terus menuju ke arah barat sampai di desa yang sekarang bernama Kedungringin dan membuat pemukiman di situ. Untuk menghilangkan jejak, ia membangun masjid dan mengadakan latihan terbangan atau musik rebana. Saat itu, Raden Banyak Tole memberikan ajaran kepada pengikutnya yang disebut pembuka wirid dan menutup wirid yang dilakukan di seberang sungai. Untuk menyempurnakan penyamarannya,
ia merubah namanya menjadi Kiai Bonokeling yang menjadi cikal bakal desa Pekuncen. Setelah meninggal, ia dimakamkan di tempat ia mengajar dan makamnya selalu dirawat dan dijaga oleh pengikutnya. Selain itu, para pengikutnya juga sepakat untuk merahasiakan jati diri Kiai Bonokeling yang sebenarnya. Versi sejarah ini dibantah oleh juru bicara sesepuh Bonokeling yaitu Ki Sumitro. Hal ini karena sangat bertentangan dengan ajaran Kiai Bonokeling yang menekankan pada seluruh anak putu Bonokeling untuk menghormati orang tua dan leluhurnya yang sudah meninggal. Versi sejarah ini dinilai mencemarkan nama baik Kiai Bonokeling dan anak putunya. Menurut Ki Sumitro, awalnya desa ini bernama Pakuncen, yang kemudian berubah pada tahun 1980-an menjadi Pekuncen. Pakuncen berasal dari kata papak, yaitu tanaman yang cara menanamnya asal-asalan, sehingga disebut ora papak atau tidak rapi. Kemudian versi dari arsip desa menjelaskan bahwa Pekuncen berasal dari nama suci yang digunakan oleh Kiai Bonokeling untuk bertapa dan tidak pernah digunakan untuk berbuat maksiat. Semua versi sejarah ini dibuat dengan perspektif dan tujuan yang berbeda. Namun dua versi terakhir memiliki potensi sejarah resmi karena didukung oleh komunitas adat Bonokeling dan pemerintah setempat. Melalui hal tersebut, masyarakat komunitas adat Bonokeling mendapat legitimasi untuk menjustifikasi segala tindakan leluhurnya di masa lalu, pembenaran atas pilihan tindakan dan perilaku mereka di masa kini, serta penentuan langkah strategis di masa yang akan datang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat komunitas adat Bonokeling memiliki perbedaan dengan masyarakat desa tetangga karena memiliki adat istiadat yang tidak ada di desa lain, yaitu perlon yang dilaksanakan setiap bulan, kemudian unggahan dan udunan. Selain itu, mereka juga memiliki sistem penanggalan tersendiri yang disebut aboge atau alif reboage. Pada setiap kegiatan ritual adat, maka masyarakat yang mengikuti wajib menggunakan pakaian warna hitam, blangkon, beskap, dan iket untuk laki-laki, sedangkan perempuan menggunakan pakaian kebaya. Masyarakat desa Pekuncen juga masih melakukan ritual selamatan atau kenduren yang dilakukan berdasarkan siklus kehidupan manusia sejak lahir, khitan atau sunat, menikah, melahirkan, dan meninggal. Mereka juga melakukan selamatan masa tanam atau miwiti, selamatan masa panen, dan selamatan rasulan. Kegiatan sosial budaya juga tampak kebersamaannya saat ada kematian. Maka, semua warga akan pergi melayat terutama bagi anak putu Bonokeling. Ataupun saat ada hajatan, maka akan memberikan sumbangan yang disebut lot berupa beras, gula, rokok, daging, dan lainnya yang harus dikembalikan sama barangnya dan jumlahnya pada saat yang memberi mempunyai hajat. Selain itu, juga terdapat sumbangan dengan istilah petokor berupa uang yang disumbangkan dari kerabat dekat ke manten atau yang dikhitan. Dalam hal pendirian rumah, masyarakat desa Pekuncen juga masih tampak kebersamaannya dengan sambatan tenaga tanpa dibayar. Jika terdapat warga yang sakit, maka kepeduliannya akan sangat tinggi sehingga nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih dijaga dengan ketat. Peran pemerintah dalam hal ini kami itu terhadap situasi keadaan masyarakat yang saya ceritakan tadi, kami mengambil dari sebuah situasi dengan situasi yang gotong royong, kerukunan, adat budaya yang masih kental terjaga dan dilaksanakan oleh masyarakat. Ini kami berusaha mengambil momen-momen semacam itu, situasi semacam itu untuk modal membangun di masa yang sekarang ini. Jadi sebagai modal dasar membangun. Oleh karena itu kami berusaha untuk menjaga atau melestarikan adat budaya yang memang menurut kami itu baik. Walaupun di
masa-masa yang sekarang ini hingar-bingar, masa digitalisasi dan sebagainya, globalisasi, tetap bahwa kami masih memandang budaya tradisional yang ada di Pekuncen, Anak Putu, Banokeling, itu bagi kami masih harus bisa tetap dilestarikan dengan harapan tidak sampai tergerus oleh budaya asing. Demikian. Regulasi yang istilahnya mengatur begitu ya. Kami dalam batasan-batasan tertentu saja, masih secara umum, tidak spesifik atau mengkhususkan, tapi dalam hal kebijakan tetap kita menselaraskan atau menyesuaikan keadaan masyarakat, dalam hal ini Anak Putu Kiai Banokeling. Jadi tidak ada perlakuan khusus sebenarnya, tapi kita hanya menyesuaikan keadaan masyarakatnya seperti itu yang harus dibutuhkan. Apa ya, kita lebih pada hal-hal yang seperti itu. Ya, karena desa Pekuncen kan sebagai kepala desa itu kan boleh dibilang sebagai pemangku adatnya. Sehingga siapapun yang jadi kepala desa di sini itu memang ya mendukung, mengayomi, itu kan maksudnya. Cuman pada saat ini sampai sekarang ini kan ada bantuan-bantuan dari pemerintah, dana desa itu belum dinikmati sepenuhnya, fokus untuk kegiatan adat karena terkait dengan aturan kan. Nah, ini yang sedang diusulkan itu kan mudah-mudahan dari peraturan nanti yang baru atau peraturan presiden, sehingga masyarakat adat itu sebagai lembaga. Ya, harapannya seperti itu, supaya nanti ada dana desa masuk ke desa, dana dari pusat APBN masuk ke desa, nanti orang-orang komunitas orang adat itu bisa menikmati tentang untuk kegiatan adat dan tradisi. Sekarang kan tidak, segala sesuatunya sekarang dipanggul dari swadaya masyarakat semuanya. Dengan melihat kondisi sosial budaya yang ada pada masyarakat desa Pekuncen, maka pemerintah desa membentuk kelompok masyarakat Banokeling pelestari nilai-nilai adat dan budaya dalam keputusan Kepala Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, nomor 9 tahun 2011. Hal ini dilakukan setelah kelompok masyarakat Banokeling mendapat legalisasi dari Kemenkumham dan sebagai bentuk pengamanatan Permendagri nomor 52 tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. Susunan dari Pokmas Banokeling ini terdiri dari kepala desa sebagai pelindung, ketua, sekretaris, bendahara, seksi kelembagaan, pertanian, peternakan, pengembangan industri kecil, pengembangan usaha kecil, kesenian, dan kebudayaan. Kemudian terdapat kiai kunci, 5 bedokol, dan 6 pemanggul. Pokmas ini memiliki tugas yang pertama, melaksanakan tahapan pilot project pelestarian adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya mulai dari tahap sosialisasi sampai pemeliharaan. Yang kedua, melaksanakan identifikasi nilai-nilai budaya yang ada untuk dilestarikan dan dikembangkan serta menyusun langkah-langkah prioritas untuk dilestarikan. Yang ketiga, melaksanakan pengkajian pranata sosial yang masih hidup dan berkembang yang diakui oleh masyarakat untuk tetap dipertahankan dan dilestarikan. Yang keempat, melaksanakan koordinasi antara pemerintah desa dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat keberlanjutan dalam rangka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa Pekuncen. Yang kelima, melaksanakan pemeliharaan norma-norma, nilai adat, dan sistem pranata sosial yang positif. Bagi komunitas adat Banokeling memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang kiai kunci dan dibantu oleh bedokol. Bedokol dibantu oleh manggul dan dilengkapi beberapa seksi yang bertugas membantu saat pelaksanaan ritual adat. Segala tatanan
kehidupan masyarakat yang berjalan telah diatur dalam komunitas adat Wonokeling dari urusan sejak lahir hingga meninggal, urusan sosial antar sesama manusia, hingga urusan dalam membangun rumah maupun sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah Desa Pekuncen memberikan ruang bagi komunitas adat Wonokeling dalam proses Musrembang Des dan sedang memperjuangkan agar dapat menjadi lembaga adat desa. Hal ini dilakukan agar saat ada kegiatan adat yang berlangsung, pemerintah dapat memberikan kontribusinya melalui APBDes. Karena selama ini pemerintah belum dapat sampai pada tahap memberikan bantuan secara materi, hanya dapat peran sebagai pelindung, mendukung dan mengayomi masyarakat komunitas adat Wonokeling menjalankan seluruh kegiatan adat istiadat. Sebenarnya sih kalau dulu itu memang kadang-kadang ada pertanyaan terpinggirkan itu kan, karena masuknya adalah sebagai yang dianggap Wonokeling itu adalah penghayat. Sebenarnya bukan penghayat, tapi sini kan juga melukai Islam. Nah itu kan dulu ada usulan dari pihak penghayat itu kepada Mahkamah Konstitusi untuk minta dilindungi dengan payung hukum. Itu memang pada waktu itu sudah disahkan dapat payung hukum sebagai orang penghayat. Tapi Wonokeling ini kan dipandang itu sebagai penghayat, padahal itu bukan. Meluknya Islam, sudah punya agama. Kalau misalnya masuk penghayat kan belum punya agama kan gitu. Kenapa kita masuk Islam? Karena kita bacanya kalimat syahadat kan. Sehingga tidak ada perbedaan. Ya perbedaan sekarang sudah dapat payung hukum, dulunya tidak kan. Ya, perubahannya ketika mereka sudah mendapat pengakuan, itu lebih merasa tenang, karena merasa diayomi begitu, sehingga kegiatan apapun sehingga tidak perlu khawatir, dan setiap ada kegiatan kita berupaya untuk berada di tengah mereka, sehingga lebih mereka ini tenang mereka melakukan suatu kegiatan tanpa harus ini boleh dan tidak boleh. Dan memang secara umum kita lebih mensupport ya. Jadi tidak mungkin kita akan melarang ya. Itu kan seperti itu. Setelah mendapatkan legalitas, maka komunitas adat Wonokeling memiliki ruang tersendiri untuk menjalankan seluruh aturan adat dan kegiatan adatnya tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, sehingga mereka dapat terus eksis. Pemerintah desa juga merasa lebih nyaman dan tenang setelah komunitas adat Wonokeling mendapat legalisasi dan mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Poknas Wonokeling. Karena pemerintah dapat memberikan dukungan sepenuhnya dan memiliki peran yang aktif, terutama dalam melindungi dan mengayomi komunitas adat Wonokeling selama menjalankan segala tindakan leluhurnya. Pembenaran dalam atas tindakan atau adat istiadatnya dan menentukan langkah strategis di masa depan. Sejak dahulu hingga saat ini, tidak pernah terjadi gesekan antara pemerintah desa dengan pengurus Pokmas Wonokeling maupun dengan pemimpin adat Wonokeling. Pemerintah justru terus mendukung seluruh kegiatan dan adat istiadat yang dijalankan dan berusaha memberikan bantuan semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian adat istiadat tetap lestari. Pemerintah justru menjadikan kondisi sosial budaya yang ada pada masyarakat Desa Pekuncen sebagai modal untuk membangun masyarakat di masa depan agar tetap eksis dengan mempertahankan nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati, dan guyub rukun. Kemudian, masyarakat adat Wonokeling juga mengedukasi anak putu mereka dengan melibatkan mereka pada setiap kegiatan ritual adat. Namun, pada kegiatan adat tertentu memiliki persyaratan khusus
yaitu syarat minimal usia yang harus dipenuhi. Dalam menentukan peran setiap anggota, mereka sudah memiliki cara tersendiri yang didasarkan pada silsilah keturunan nenek moyang mereka. Jika seseorang tersebut merupakan keturunan Bedogol atau Manggul, maka ia juga akan meneruskannya. Begitu juga dengan peran-peran lainnya dibagi sesuai dengan peran yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Kalau harapan saya termasuk harapan bagi generasi muda, hendaknya memahami apa yang terjadi di kami, ya, paham benar komunitas Banokeling itu seperti apa, kemudian apa yang mereka lakukan, apa yang kami lakukan itu seperti apa, sehingga tidak dangkal di dalam pemahaman, sehingga pada akhirnya ketika pemahaman dangkal menjustis hal-hal yang negatif. Dalam ini segi pandangan agama, katakanlah itu kan kalau pemahaman dari mereka yang dangkal akan menjustis, wah itu musyrik, itu nggak benar dan sebagainya, itu lebih pada hal-hal yang seperti itu. Harapan saya, kami di komunitas ini termasuknya semua anak putu dan juga terah Banokeling, harapan ke depan ya mudah-mudahan dari pihak manapun saling ikut serta menjaga, melestarikan, dan tradisi yang ada di sini jangan sampai punah, harapannya seperti itu. Jadi syukur banget ya nanti ke depan, karena di komunitas Banokeling segala bentuk kegiatan apa saja dengan ditopang dengan swadaya, mudah-mudahan ke depan ya dari pihak pemerintah memberikan suatu pencerahan tentang bantuan sapras, karena di sini kan sapras itu sangat penting, cuman karena tidak kemampuannya masyarakat sehingga hanya sederhana seperti itu. Jadi, tidak menonjol, banyak kelihatan seperti ini saja kan dari dulu sampai sekarang, karena segala sesuatu kegiatan itu dibangun dari swadaya masyarakat semuanya. Begini, dengan keadaan yang semacam ini, di era yang semacam ini, kita tadi sudah punya banyak harapan, termasuk generasi muda, agar selalu menjaga, melestarikan adat budaya yang kita punya, budaya nenek moyang kita, budaya Jawa adalah sesuatu yang lebih adiluhur. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga, melestarikan budayanya, nilainya, agar kita bisa berbuat banyak tanpa harus mengambil nilai budaya dari asing. Saya kira kita harus bangga menjadi orang Jawa, bangga menjadi pelaksana adat budaya Jawa. Terima kasih.